Assalamualaikum semuanya. Seperti apa jadinya jika Titan abnormal merasuki manusia dan berusaha mencelakai kita? Silahkan menyimak dan selamat datang di Arindo Star. Untuk kalian yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan di channel Arindo Star ini akan banyak sekali cerita-cerita gelap dari sisi lain seorang manusia yang bahkan membuat para iblis geleng-geleng kepala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita yang berparas sangat cantik. Dia berprofesi sebagai seorang dokter yang memiliki banyak sekali prestasi. Dokter muda itu ditemukan oleh beberapa warga dalam keadaan yang tergeletak di halaman hotel. Tubuhnya mengeluarkan banyak sekali cairan merah yang tercecer di mana-mana. Bahkan kerangka dari kepalanya pun juga sampai retak. Diketahui bahwa dokter muda itu dieksekusi oleh seorang satpam hotel. Dia dihempaskan dengan sebuah kunci Inggris sebanyak puluhan kali, hingga si satpam tersebut juga berniat untuk merudah paksa dan sempat menarik pakaian dalamnya sampai terlepas. Dokter muda itu bernama Ranisa Larasati yang berusia sekitar 24 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Keluarga dari Ranisa adalah keluarga yang cukup berada. Ibu dan ayahnya adalah seorang dosen di salah satu universitas ternama di kota Bandung. Diketahui bahwa Ranisa adalah seorang mahasiswi yang bersekolah di Universitas Pajajaran. Dia mengambil jurusan kedokteran dengan spesifikasi keahlian organ dalam. Masa remaja yang dijalani oleh Ranisa terbilang hampir sama dengan teman-teman seusianya. Namun karena dia bercita-cita menjadi seorang dokter yang ternama, Ranisa lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu dan belajar dengan sangat keras. Ranisa Larasati juga memiliki seorang adik yang bernama Insa Larasati. Mereka ternyata adalah saudara kembar yang memiliki wajah yang identik. Menurut keterangan yang didapatkan dari teman-teman terdekatnya, Ranisa Larasati dikenal sebagai seorang wanita muda yang sangat energik. Dia selalu bersemangat dalam menjalani setiap rutinitas kehidupannya. Selain itu, Ranisa juga adalah seorang pelajar yang cukup berprestasi di fakultasnya. Dia memiliki nilai yang sangat tinggi di antara teman-teman yang lain. Beberapa dosen di Universitas Pajajaran juga mengakui bahwa Ranisa memiliki potensi yang cukup besar di dunia kedokteran. Dia salah satu murid yang sangat cepat dalam memahami setiap pelajaran yang diberikan. Sebagai seorang mahasiswi di bidang kedokteran, Ranisa Larasati juga sering mengikuti banyak seminar yang berada di luar kota. Dia juga harus menjalani serangkaian ujian sertifikasi keahlian untuk mendukung keilmuannya. Hingga tragedi yang menimpanya juga terkait dengan aktivitas keilmuannya itu sendiri. Dia harus mengalami sebuah peristiwa yang sangat mencekam saat sedang mengikuti sebuah seminar sertifikasi keahlian di wilayah Jakarta Barat. Kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Saat itu dia sedang ada jadwal untuk mengikuti ujian di sebuah hotel di daerah Palmera. Acara itu akan dilangsungkan sekitar jam 5 subuh dan dia sudah berada di parkiran hotel sekitar jam 3 pagi. Saat sedang memarkirkan kendaraan di sana, Ranisa kemudian dipanggil oleh seorang satpam yang sedang bertugas. Dia kemudian ditanya mengenai keperluan apa sampai datang ke hotel sepagi itu. Ranisa selanjutnya menjawab dan dia mengatakan bahwa hendak menjalani ujian sertifikasi yang dijadwalkan jam 5 pagi. Selain itu, karena Ranisa juga tidak mengetahui di mana ruangan tempat ujiannya, dia kemudian sekalian menanyakan hal itu kepada si satpam. Satpam itu kemudian memberitahukan ruangan itu berada di lantai bawah dan si satpam itu berinisiatif untuk mengantarkannya ke sana. Hingga setelah sampai di ruangan tersebut, Ranisa ternyata mendapati bahwa ruangan ujian itu masih kosong dan dia menyadari bahwa dirinya terlalu pagi untuk datang ke hotel itu. Saat itu Ranisa kemudian mengambil sebuah buku yang berada di dalam tasnya dan si satpam meninggalkannya dalam keadaan sendiri. Ranisa sama sekali tidak merasakan kecurigaan dengan ruangan ujian itu. Dia masih tetap fokus dengan buku yang berada di tangan kirinya.
Hingga sekitar beberapa menit berikutnya, satpam yang tadi mengantarnya kemudian mendatangi Ranisa kembali. Satpam itu menjelaskan bahwa Ranisa harusnya menjalani pemeriksaan terkait tes bebas COVID-19. Namun seketika itu, Ranisa langsung menolak karena sudah menjalani tes itu beberapa hari yang lalu. Akan tetapi, karena satpam beralasan bahwa uji tes COVID-19 itu sudah menyangkut prosedur hotel, maka Ranisa akhirnya menyetujui itu. Dan dia kemudian mengikuti si satpam untuk melakukan pemeriksaan. Meskipun awalnya Ranisa sempat menolak karena beberapa hari yang lalu dia sudah menjalani serangkaian tes corona dan sudah dinyatakan bersih dari virus itu. Hingga karena desakan yang dilakukan oleh si satpam yang terus-menerus, Ranisa akhirnya mengalah dan dia berpikir bahwa itu memang adalah prosedur yang wajib dilakukan. Lalu Ranisa bersama dengan si satpam yang bernama Abdul Jabbar itu kemudian naik ke lantai 6 dengan menggunakan lift. Saat berada di ruangan lift itu, Ranisa sama sekali tidak merasa curiga dengan Abdul Jabbar. Dia hanya ingin segera melaksanakan pemeriksaan agar cepat mengikuti ujian. Setelah sampai di lantai 6 dari gedung hotel itu, Ranisa Larasati seketika langsung terkejut karena di sana sama sekali tidak terdapat ruangan dan terlihat seperti sebuah rooftop yang memiliki halaman yang cukup luas. Ranisa kemudian bertanya kepada Abdul Jabbar mengenai persoalan itu. Dia merasa curiga bahwa pemeriksaan dilakukan di tempat seperti ini. Namun dengan nada yang tegas, Abdul Jabbar selanjutnya menjelaskan bahwa konsep dari ruangan di lantai 6 memang dikondisikan seperti ini. Dan Abdul Jabbar meminta Ranisa untuk menunggunya di sana. Ranisa yang tidak merasakan kecurigaan dengan setiap kejanggalan dari satpam itu, dia kemudian berjalan berkeliling di lantai yang memiliki ruangan yang cukup terbuka itu. Hingga sekitar beberapa menit berikutnya, Ranisa yang sedang berdiri di dekat sebuah tembok, kemudian dikejutkan dengan sebuah penyerangan yang dilakukan terhadapnya. Saat itu Ranisa langsung merasakan rasa sakit yang amat menyakitkan, dan dia juga sampai kehilangan setengah dari kesadarannya. Serangan yang diterima oleh Ranisa diakibatkan oleh benda tumpul yang sangat keras. Hingga setelah Ranisa sudah terjatuh ke lantai, dia bisa melihat si penyerang dengan sangat jelas. Dan itu ternyata adalah si satpam. Ranisa juga melihat si satpam memegang sebuah kunci Inggris di tangan kanannya. Dan alat itulah yang dipergunakan untuk menyerangnya secara membabi buta. Ranisa kemudian melakukan segala cara untuk melakukan perlawanan. Karena Abdul Jabbar sedang mencoba untuk melakukan roda paksa kepadanya, Ranisa juga sempat diseret oleh satpam itu sejauh puluhan meter. Dia benar-benar seperti titan yang sudah siap untuk segera menyantap mangsanya. Namun karena perlawanan yang dilakukan oleh Ranisa cukup membuatnya kerepotan, wanita itu juga sempat berteriak dengan sangat keras, hingga membuat Abdul Jabbar merasa sangat ketakutan. Meskipun sudah membawanya ke salah satu sudut di lantai 6, namun Abdul Jabbar tidak berhasil melakukan ruda paksa itu terhadap Ranisa. Dia hanya sempat menarik bajunya, celana dalamnya, dan memegang beberapa bagian tubuh wanita itu. Karena perlawanan Ranisa sudah semakin tidak terkendali, Abdul Jabbar kemudian mengurungkan niatnya dan hanya meminta untuk Ranisa menyerahkan harta yang dimilikinya. Abdul Jabbar juga mengancamnya dengan sangat keras. Dia meminta Ranisa berhenti untuk berteriak dan dia akan membiarkannya dalam keadaan yang selamat. Ranisa kemudian memberikan semua harta yang dimilikinya dan dia kemudian diantar ke lantai bawah untuk menuju ke parkiran hotel. Di sana satpam itu terus-menerus melakukan sebuah ancaman. Dia ingin bahwa kejadian ini tidak dilaporkan oleh Ranisa ke pihak yang berwajib. Hingga Ranisa akhirnya sudah berada di dalam kendaraannya dan si satpam itu langsung melarikan diri dengan membawa harta milik Ranisa. Setelah berada di dalam mobil, luka yang diakibatkan oleh penyerangan itu ternyata semakin terasa menyakitkan dan cairan merah mengucur deras dari kepala bagian belakangnya. Karena dia takut bahwa si satpam akan kembali datang, maka dengan sisa tenaga yang dimilikinya, dia kemudian keluar dari mobil dan berlari keluar dari hotel tersebut. Setelah sampai di luar halaman hotel, Ranisa melihat satu orang yang sedang berjalan dan dia kemudian meminta pertolongan kepadanya. Namun karena rasa sakit yang amat menyakitkan itu tidak bisa lagi dia tahan, Ranisa akhirnya harus tumbang dan dia tergeletak tidak berdaya di sana. Satu orang itu kemudian segera membantu
Dia juga dengan cepat meminta pertolongan ke beberapa warga yang lain di sana. Ranisa selanjutnya segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Dia kemudian dilarikan ke unit gawat darurat. Kejadian itu akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Para warga yang sudah berdatangan ke tempat lokasi sempat mencari si satpam ke dalam hotel. Namun ternyata si satpam itu sudah melarikan diri. Pihak kepolisian kemudian memeriksa setiap ruangan di hotel itu. Mereka juga mendapatkan rekaman kamera tersembunyi yang merekam kejadian tersebut. Hingga sekitar 12 jam berikutnya, Abdul Jabbar akhirnya berhasil diringkus di tempat persembunyiannya. Satpam itu sama sekali tidak melakukan perlawanan. Dia langsung mengakui perbuatannya itu kepada pihak kepolisian. Dalam keterangan Abdul Jabbar di hadapan petugas, saat itu dirinya mengaku hilaf dengan aksi yang sudah dia lakukan. Dia memang sudah merencanakan aksinya saat melihat pertama kali wajah dari Ranisa. Dia mengaku memiliki ketertarikan yang cukup tinggi dan bisa merasakan sebuah halusinasi nafsu birahi. Hingga kesempatan itu akhirnya datang saat dia menemukan bahwa si wanita datang dalam keadaan yang sendirian. Terlebih, situasi hotel sangat sepi dan tidak banyak orang yang beraktivitas. Karena hal itulah yang membuat Abdul Jabbar akhirnya memberanikan diri. Namun usahanya gagal karena Ranisa melakukan perlawanan yang cukup sengit saat hendak diruda paksa. Namun Abdul Jabbar juga mengakui bahwa dia tidak tega jika harus menghilangkan hidup dari Ranisa. Dia kemudian membiarkan si wanita itu pergi dan memberi ancaman bahwa jangan melaporkan atas perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Namun ternyata atas tindakan konyol dari oknum satpam tersebut, dia akhirnya harus menjalani serangkaian tuntutan hukum atas aksi yang sudah terjadi. Permasalahan tidak bisa mengontrol diri pada sebuah nafsu birahi membuat hidup dari Abdul Jabbar akhirnya harus mendekam di dalam jeruji besi. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Abdul Jabbar akhirnya divonis hukuman selama 15 tahun kurungan penjara. Dan dia juga harus menerima konsekuensi kehilangan pekerjaan hingga kehidupannya yang terbilang nyaman menjadi seorang petugas keamanan harus berakhir begitu saja karena tidak bisa mengontrol nafsunya sendiri. Sementara itu, kondisi yang dialami oleh Ranisa Larasati semakin membaik. Setelah mendapat perawatan secara intensif oleh petugas medis, nyawanya akhirnya bisa diselamatkan. Namun karena luka yang cukup parah yang berada di kerangka kepalanya, Ranisa Larasati harus menginap lebih lama di rumah sakit. Akan tetapi, hal itu tidak sampai berdampak ke bagian otaknya, dan keretakan itu hanya bersifat sementara di kerangka kepalanya. Semoga dari kasus ini kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa risiko oleh penjahat bisa datang di mana dan kapan saja, dan agar kita lebih waspada lagi dalam menjalani rutinitas kita sehari-hari. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi jika ada titan abnormal di sekitar kita. Sampai ketemu di cerita menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.